Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Taufik Saguanto lagi dalam program Live IG Saling Sapa, dan hari ini seperti yang sudah dijanjikan, kita bertemu dengan salah satu sosok istimewa yang salah satu idola saya. Nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang ganteng. Wih, Apa pakai kabar Kang Mas? headsetnya Iya, banget. ada yang endorse tadi pagi. Soalnya banyak yang protes kayak nggak modal banget kalau cuma pakai handsfree kata gitu. Harus serius. Pripun kabar ya Mas? Alhamdulillah sehat. Malang hujan nggak? Ya, kemarin malam hujan gerimis Oh, aja. oh Gerimis sih ya, Mas, tapi mm-mm, gerimis. Oh, Jakarta deras ya katanya. Jakarta ya lumayan lah, tapi nggak merata. Yang hujan nggak merata. Gitu nih. Mm-mm. Nggih, nggih, nggih. Saya tanya dulu ya tentang sesuatu ya, perkenalkan diri dulu. Meskipun orang terkenal tak suruh terkenal lagi. Kang Mas Ya, Yunan sama Kang Mas Eko ini sudah siap mau ini stay tune ini. Mas Eko siapa? Eko Ginyur. Iya, sama Pak Yunan. Ya, jadi gimana, Mas Taufik? Ya, Gimana gimana? saya kan ya jadi mungkin saya tanya dulu sama jenengan ya. Sebelumnya saya belum pernah mengucapkan langsung selamat atas terpilihnya Mas Ribri, apa Mas Romi untuk jadi ketua lembaga sensor film. Selamat. Saya belum pernah ucapin langsung selamat. Ya, terima kasih, terima kasih. Mohon Buat doanya. saya benar-benar puncak karir itu, keren banget itu. Karena yang pernah duduk di sana ada yang sudah jadi presiden kan, Gus Dur kan, Abdurrahman Betul Wahid. ya, Gus. Jadi yang pernah pernah di lembaga sensor film ada yang jadi presiden. Ya moga-moga dengan bisa jadi next presiden nanti. Ah, amin, amin. Jangan cerita-cerita Mas, apa aja Mas aktivitasnya Mas? Semenjak jadi ketua LSF. Ya, kalau sejak Mei, jadi 8 Mei itu kan dilantik menjadi anggota LSF, terus kemudian Di pemilihan tengah dan pandemi. menjadi ketua LSF gitu ya. Jadi sejak Mei kemarin, meskipun suasananya pandemi, tapi banyak PR yang harus dilakukan ternyata karena LSF ini kan bukan hanya lembaga yang untuk menyensor film saja, tapi dia Betul. sebagai sebuah lembaga negara itu juga memiliki tugas untuk melakukan literasi publik. Nah, literasi publik ini yang juga cukup penting, yang harus digarap secara serius, secara sistematis gitu. Literasi Betul, betul. publik, literasi publik ini misalnya tentang bagaimana sih memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk menonton film yang baik dan benar. Kan nonton film Betul. itu nggak bisa sembarangan asal nonton saja, tapi kenapa baik dan benar? Artinya masyarakat secara umum itu harus tahu, harus bisa memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usianya. Karena Betul. ini yang belum menjadi kesadaran bersama itu. Belum jadi semacam kayak apa namanya culture ya untuk lihat film sesuai umur gitu ya, saya disiplin. Betul, betul. Kalau ini menjadi kesadaran bersama, kemudian dengan kesadaran itu dilakukan secara terus-menerus, kemudian dalam waktu yang cukup lama sehingga bisa mengubah menjadi perilaku yang berbeda, maka akan menjadi kultur atau menjadi budaya. Nah, ini sekarang ini berat sekali. Nah, tugas LSF harus ke sana. Kalau kita cermati
banyak sekali kan kita jumpai di bioskop, orang tua mengajak nonton anaknya rame-rame, tapi film yang dipilih Nggak film peduli. dia mau. Sehingga yang terjadi adalah anaknya nemenin orang tuanya nonton, bukannya orang tua ngajak anaknya Orang tuanya nontonin anaknya gitu. Enggak, tapi anaknya enggak. nemenin orang tuanya nonton. Nah, ini kan harus menjadi kesadaran dulu nih di awal gitu. Kemudian menjadi kebiasaan dalam waktu lama, kemudian akan menjadi budaya. Nah, kira-kira ke sana PR LSF yang besar itu ke situ. Ya terus gini Mas, kalau buat aku kan sekarang yang namanya film, kalau dulu mungkin LSF kan eh, mungkin ya cuman kekuasaannya kan sampai di lingkarannya kan sampai di lingkaran film yang masuk melalui bioskop gitu kan. Ya. Nah, kalau sekarang yang langsung direct, umpamanya kayak para nyonya ini kan sekarang langsung nonton drakor, drama Korea ini salah satunya ya. Itu di gimana? Lembaga sensor film bisa nggak sampai mengcover itu dalam tanda kutip mengcover? Ya. Ini kan dengan perkembangan teknologi yang sedemikian pesat, itu Ya, regulasi itu hampir dapat dikatakan tertinggal lah gitu ya. betul. Kepontal-pontal. Regulasinya ketinggalan. Kepon Benar-benar kepontal-pontal kayak tahunya. Nah, ini yang penting. Nah, LSF tentu inginnya menjangkau itu karena di Undang-Undang Perfilman itu dikatakan semua film yang akan ditayangkan kepada khalayak umum di Indonesia itu harus mendapatkan surat tanda lulus sensor dari LSF. Dengan dasar ini tentu inginnya secara regulasi, baik itu yang ada di berbayar, platformnya digital atau apa, mestinya juga disensorkan. Nah, namun Betul. karena teknologinya sedemikian cepat, ya, sementara aturannya Ya, belum, cepat dan nggak terbendung ya. ya, nggak terbendung, sehingga penyiapan regulasinya yang agak tertinggal. Nah, LSM melakukan mana yang bisa dulu deh, gitu. Nah, Yang LSF, memungkinkan apa sekarang, Mas? sampai hari ini LSF itu sudah menyensor untuk platform digital yang bahkan Hmm. berbayar. Misalnya Hmm. untuk iTunes itu mayoritas filmnya sudah disensorkan. Kemudian View yang isinya drakor-drakor itu Hmm. sudah Hmm. disensorkan. Kemudian Iflix itu sudah sensor. Nah, mungkin beberapa yang lain, platform yang lain, saya nggak sebut namanya ya, itu belum menyensorkan. Jadi ini bertahap lah. Sikat aja Mas yang nggak disensorkan Mas. Karena mereka nggak bertanggung jawab terhadap apa ya? Karena buat aku gini loh Mas ya. Sorry aku bukan peminter ya. Kalau Ya, buat aku pribadi, kan ya, kita beberapa kali ketemu dan ngobrol ya, bahwa bahkan film itu Mas, itu pentingnya itu hampir-hampir kayak buku. Di mana saya itu belajar dari sana, ambil experience dari sana, ambil pengetahuan dari sana. Bayangkan ketika apa yang kita pelajari atau yang saya pelajari itu ternyata belum lulus sensor. Sebenarnya nggak layak bahkan. Bahkan yang aku menyebutnya bahkan lembaga sensor film itu kalau sekarang sudah bicara soal apa ya pertahanan pertahanan negara kalau aku bilang Mas. Buat aku seperti itu sih lihatnya. ya. LSF bisa menjadi salah satu lembaga negara yang peduli dalam hal pertahanan dan keamanan negara karena Betul, itu keren banget tuh. film ini adalah bagian dari proxy war, perang yang tidak kelihatan, Betul, dampak betul, terasa. betul. Film-film yang dari luar itu dampaknya sudah kita rasakan. Ganggu ideologi Mas, Ya, ganggu ideologi bahkan. ya minimal kan dari kebiasaan dulu, kalaupun tidak dari Ya, ideologi. betul. Ideologi itu kan yang paling Ideologi ya. berat. Ideologi itu yang paling Betul, berat. betul. Tapi untuk yang masyarakat kebanyakan, yang kita ngomong yang ringan-ringan lah gitu, makanannya, cara makan itu sudah mengikuti ke sana, ya kan? Akhirnya Keren. yang tadi kita makan gado-gado sudah cukup puas, ya. Nggak mau makan Ya, Krabby Patty. ya,
sekarang harus yang istilah-istilahnya istilah-istilah seperti yang di film-film itu misalnya. Dan itu Betul. mengubah pola, mengubah perilaku. Nah, ini yang kita maksudkan dengan proxy war. Ada perang, Iya, ada betul. pertempuran, tapi nggak kerasa, tahu-tahu efeknya ada. Efeknya ada. Betul. Nah, itulah yang dilakukan sebenarnya LSF untuk menjadi penjaga gawang lah dalam hal ini. Nah, tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa film yang sudah disensorkan meskipun itu platformnya digital dan bahkan berbayar loh. iTunes itu Yang Netflix berbayar. juga ya. Kayak pertanyaannya Ya, Mas Supri nih, Mas Kurnia Supriyatna. Kurnia nih, Iya, kawan ini. Kita iya, ini. iya. Ya, Tanya Netflix apa gimana sensornya? memang itu menjadi PR untuk karena sudah disebut ya, jadi saya harus menjawab itu karena sudah disebut Netflix. Ini yang sampai hari ini masih belum mengikuti regulasi kita, ya. Indonesia ini dianggap negeri yang tak bertuan, ya. Wilayah udara kita, wilayah jagat maya kita itu dianggap tidak ada aturannya. Ya. Ya mereka Masih the freedom, masih apa ya? The land without apa ya? Without the rule ya, iya, gitu kan. mereka masuk di atas kepala kita, masuk ke bawah kita, itu nggak ada apa, nggak ada aturan segala macam. Sementara yang lain itu compliance loh, yang lain itu taat loh, patuh loh. iTunes saja yang berbayar itu taat menyensorkan. Kemudian View yang juga drama luar itu taat, Iflix taat. Nah, Netflix ini yang juga harus mengikuti regulasi. Ya, mereka berargumen di situ sudah ada klasifikasi. Iya, tapi klasifikasinya kan beda. Indonesia dengan luar itu kan beda. Internasional. Iya, Indonesia betul. 4 klasifikasi untuk film. Semua umur, 13 tahun ke atas, 17 tahun ke atas, dan 17 21 tahun ke atas, ya. SU 13, 17, 21. Nah, 21. kalau yang diikuti Netflix kan yang dari luar, compliance. 12-nya Standarnya luas. 12 tahunnya Amerika itu betul 12 tahunnya lalu bisa saja 12-nya mereka ini setara dengan 12-nya kita, bisa juga. Nah, Bisa jadi. ini yang perlu diperhatikan gitu. Karena kalau hanya sudah mengikuti kok klasifikasi, iya tapi klasifikasinya belum. Nah, kami sedang berusaha untuk ke sana. Kakak Kurnia. Dan diserang aja, jangan nanggung-nanggung Mas. Karena ini Ya, soal kehidupan. kami LSF berusaha ke sana. Kan ada Kementerian Keuangan saja mau ngambilin pajaknya kan belum bisa juga berhasil tuh. Iya, benar. Benar belum Minimal berhasil. minimal kalau sudah bisa apa namanya diambil pajaknya, nanti aturan yang lain tuh mengikuti. Misalnya begini, mereka kan kalau mau bikin apapun bentuk platformnya, harusnya ada di aturan, misalnya disebutkan film yang tayang di Netflix Indonesia, misalnya nih, kan mereka harus berbadan hukum Indonesia misalnya, itu harus mengikuti aturan yang ada di Indonesia, satu. Yang kedua, klasifikasinya mengikuti yang ada di Indonesia, dua, dan seterusnya, pajaknya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu harusnya menjadi klausul ketika mereka membuat perusahaan di Indonesia. Sehingga ketika platform-platform Netflix dan yang lain-lain nanti, misalnya nggak hanya Netflix, Kementerian Kominfo yang mengatur soal regulasi platform digital mestinya mengajak LSF untuk masukkan ke sana. Kan nggak bisa sendiri itu. Sehingga harus melibatkan LSF juga. Karena di situ pentingnya kita ini berkolaborasi antar kementerian dan lembaga. Sehingga tidak begitu saja ini masuk di atas kepala dan di bawah kepala kita ini tanpa benteng aturan apapun gitu. Memang mereka, Mas Taufik, mereka berlindung di balik pemahaman bahwa ini kan ruang privat. Nah, terus kalau ruang privat negara nggak bisa ngatur gitu, ya kan? Ruang privat alasannya adalah ini langganan sendiri orangnya,
untuk muternya pakai remote, ditonton sendiri di kamar. Ini privat dong, jadi negara nggak boleh masuk. Enak aja. Iya. Dia kamar sendiri, remote sendiri. Dia udah dewasa. Di belahan kota yang lain, dengan remote yang sama, anak kecil bisa membuka tayangan yang dia tonton. Yang ada pornografi, kekerasan yang sadis, segala macam. Masa ini nggak dipikirkan? Jangan mikir sendiri. Siapa yang mau bertanggung jawab itu? Betul, betul. Negara harus hadir menurut saya untuk ngatur ini. Iya. Gitu. Berat ya. Tantangannya sekarang makin berat ya. Digital ini dibalik memudahkan kok jadi meribetkan sekali ya kalau dipikir-pikir karena percepatannya demikian rupa. Aku pengen nonton bioskop, kangen nonton bioskop kapan nih? Aku ini masih generasi lama yang kangen nonton bioskop ini. Kapan boleh buka ini kalau boleh tahu? Harusnya kan 29 Juli kemarin buka. Tapi kemudian karena PSBB di Jakarta diperpanjang, kemudian belum mendapatkan persetujuan segala macam, akhirnya mundur. Nah, mundur ini belum tahu kapannya, tapi mudah-mudahan sebulan inilah, di bulan Agustus ini, bisa ada titik terang gitu. Ya kangen mas sudah enggak? Iya. Aku tuh minimal sebulan sekali lah sama nyonya ke bioskop gitu kan, itu sarana merekatkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya, betul. Iya. Dan sekarang nggak ada, dan aku nggak tahu sekarang, nggak update lagi film yang masuk 2020 benar-benar blank, nggak tahu masuk. Oh, banyak yang nunggu, Mas. Film yang antrian Makanya banyak yang nunggu. Kalau di Indonesia ada tuh film beberapa juga ya. Tapi yang banyak kan box office yang dari luar tuh banyak yang nunggu. Ada James Bond, ada Furious 9, terus tuh ada itu. apa lagi? Aku mulai Sabtu Mulan. nggak pernah libur soalnya mulai. Wow. Mulan yang versi baru ya, yang Mulan yang baru ya. Mulan yang baru. Itu harusnya main Maret kemarin, cuman kan pandemi jadi diundur semua. Aku kalau nggak salah yang kemarin itu pemilihannya voting online ya, kalau nggak salah ya. Iya, Baru pertama ini ya. Ya. iya. Jadi Kang Mas Romi ini dipilih berdasarkan online ya. Nah, ya, voting lah tapi tetap. Ya, votingnya maksudnya dalam sejarah LSF baru Mas Romi ini kan yang hasil online kan. Nah, kalau bisa sepanjang sejarah hanya sekarang aja online-nya. Iya. Kan nyatet sejarah bahwa Mas Romi pernah dipilih karena kuota. Ketua LSF yang menang berdasarkan kuota. Ya sesuai zamannya lah, kan ini zaman teknologi, Iya betul. zaman milenial, jadi pemilihannya pun pakai dunia maya. Terus sorry ya, kan LSF kan di bawah Menteri Pendidikan. Oh, ya benar ya Kak sih aku. Benar nggak sih? Menteri Pendidikan ya? Di bawah Jadi Kementerian Pendidikan. bahasanya undang-undang begini, LSF adalah lembaga negara independen yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang kan bidang kebudayaan. Berarti kan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bertanggung jawabnya ya. Nah, terus sekarang gini, kan aku punya anak kecil ya, ada anak 2 ini masih kecil. Sekarang kan minim film anak-anak tuh. Ya. LSF pernah nggak sih berusaha untuk memang bukan bidangnya ya, tapi menstimulus supaya film-film anak-anak, cerita anak-anak, bahkan bete juga mas kalau tiap hari itu lihat kartunnya itu bahasanya bahasa bukan ya bahasa Melayu sih ya, tapi ya kita nggak nyebut merek ya, tapi ya mending ngomong Jawa mas daripada pakai ya menurut jenengan pripun ini, karena ini langsung menyentuh ke saya ya, istilahnya saya punya anak dan film anak-anak kok makin Jadi begini,
Yang harus dipahami, LSF itu adalah bekerja di ujung setelah film jadi. Ya, Setelah betul, betul. film jadi, setelah melalui proses produksi, setelah melalui proses editing, film jadi, baru dikirim ke LSF untuk disensorkan Betul. sebelum ditayangkan. Nah, Hmm. LSF tidak punya tangan, tidak punya otoritas berada di depannya. Tapi Betul, betul. yang bisa dilakukan selama ini oleh LSF adalah meskipun di ujung nih setelah film jadi, LSF melakukan sosialisasi kepada stakeholder perfilman, pada PH, pada sineas, intinya. Kalau bisa, Bu, ya, oh, buat gitu ya. Nah, intinya mengatakan bahwa, yuk kalau bikin film ini, selain aspek bisnis, aspek ekonominya yang dikedepankan, ada juga lah aspek message sosialnya yang dikedepankan. Nah, yang bisa dilakukan kan mengimbau itu satu. Yang kedua, menyampaikan kepada para pemilik film atau produser Ya. bahwa Hmm. selama bertahun-tahun film anak-anak itu jumlahnya sedikit. Dari setahun judul film, misalnya judul asing, ini film bioskop ya, misalnya kita ngomong film bioskop, yang film asing itu sekitar 350 rata-rata setahun. Kemudian film nasional berkisar rata-rata sekitar 350, yang nasional 200-an. Ya. Berkisar itu. Naik turun ya, tapi sekitar, kalau dirata-ratakan sekitar itu. Nah, persoalannya, dari angka sekian, hanya 10-14% itu yang masuk ke kategori semua umur. Yang bisa, Ya, berarti anak bisa nimbrung lah di situ yang ya. hangat ditonton anak itu hanya 10-14% dari jumlah 500 film tadi. Bayangkan. Padahal mereka itu lebih banyak punya waktu untuk menonton dan belajar dari film loh, Mas. Daripada kita, Mas. Dan mereka kan yang sering diajak pergi orang tua juga. Kalau ke Betul, mall, kalau betul. jalan-jalan, kalau makan, mereka kan diajak tuh satu keluarga. Biasanya kan habis jalan-jalan, shopping, makan, ujungnya kan nonton. Nonton. Artinya, waktu yang dihabiskan oleh anak-anak dengan orang tua untuk jalan dan nonton relatif hampir sama. Tapi Betul. tontonannya, perbandingannya hanya sedikit, Keliru, 10-14%. keliru. Jadi memungkinkan untuk keliru tontonan kan besar sekali anak-anak kita ini. Ya, akhirnya apa? Akhirnya yang ditonton film yang memang orang tuanya bisa nonton. Karena apa? Untuk itu sebenarnya itu pasar Karena yang jenengan besar. tayangan pasar yang besar dan belum tergarap sebenarnya kan. Tinggal, tapi memang kalau dipikir-pikir buat cerita anak itu dahsyat loh, Mas. Karena apa lebih ribet loh kalau buat aku sebenarnya. Lebih gampang kan, si A kenal si B, kenalan, putus, jadian, kan gitu. Ya, lebih Ya, gampang, lebih enak, lebih iya. mudah kan, dan banyak yang suka gitu kan. Ya betul. Ya jual gitu loh. Iya. Nah kan itu juga. Nah, kalau jenengan sekarang TV ya, kan itu juga disensorkan kan, kayak semacam FTV gitu, itu kan disensorkan ya. Ya. Atau yang ada di TV pun kan disensorkan. Terus jenengan secara objektif, kualitasnya makin turun apa enggak sih? Kalau untuk yang TV ya, kalau untuk yang Hmm. TV sebenarnya masih sama kayaknya. Masih menjual Enggak. heboh, masih menjual kehebohan. Kalau sinetron ya, masih menjual Ya, kehebohan, masih menjual perkelahian, masih menjual iya, konflik masih sama lah untuk TV. Tapi kalau untuk film bioskop, saya kira perubahannya sudah sangat lebih baik bagus. ya. Film-film bioskop produk nasional kita itu sudah banyak yang bagus. Baik dari alur cerita, penggarapan, dan lain-lain. Itu sudah mulai banyak yang bagus, saya kira. Ini harus diapresiasi gitu. Terus saya dengar lagi LSF sensor film daerah. Sensor Itu apa? aku kurang paham. Apa istilahnya,
pernah dengar ada lembaga sensor apa namanya LSF daerah. seperti aku pernah ya daerah itu gimana? Ya, Pernah dengar aku. jadi LSF itu sesuai Undang-Undang Perfilman nomor 33 tahun 2009 Hmm. dimungkinkan untuk membuka LSF perwakilan daerah di tingkat provinsi. Asumsinya kalau ada produk-produk lokal, jadi yang produk Lokal. kearifan lokal dan lokal diputarnya juga lokal, maka mereka tidak perlu menyensorkan ke Jakarta jauh-jauh. Cukup di lokasi itu, di ibu kota provinsi yang ada. Nah, hari Oh ini itu baru sudah ada ya? hanya ada satu, LSF perwakilan Jawa Timur, kantornya di Surabaya. Oh Ini berarti kalau aku buat film ke Surabaya aja beres gitu ya? kalau filmnya Mas Taufik untuk diputar di wilayah lokal saja. Oh wilayah lokal aja. I see, I see, I Iya, see, I see. kan ada nih orang bikin film, komunitasnya terbatas, atau bikin CD Hmm. lah, bikin CD pakai Hmm. bahasa Timuran, ya kan, bikin Hmm. CD bahasanya Jawa. Kartoloan umpamanya lah ya. Pokoknya kayak Tentu, buat kartoloan. tentu Bahasa Jawa targetnya Timur. Jawa Timur, tidak diputar di bioskop tingkat nasional, TV tingkat Nasional. nasional. Yang dengerin juga Oh, bingung itu paham, paham. baca subtitle kan. Iya. Kalau kasusnya begini, maka cukup disensorkan ke LSF perwakilan Jawa Timur. Tapi kalau Mas Taufik bikin film, meskipun menggunakan bahasa lokal, seperti Yowis Band misalnya, tapi US Band ya. itu kan pakai bahasa Jawa Timuran tuh, ya. Ya. Tapi dia diputar di bioskop tingkat nasional, Nasional. ya harus Tetap disensorkan. ke Jakarta. Ya, ya, ya. Mm-mm. Terus jenengan eh karena TV katanya tetap aja yang agak mendingan bioskop gitu kan. Terus tayangan-tayangan di YouTube kayak gitu tuh bisa nggak sih LSF di situ ikut gitu. Ketika ada tayangan yang menuai kritik gitu langsung LSF bisa nggak sih langsung meminta itu ke domainnya yang bersangkutan itu untuk ini dihapus gitu. Bisa nggak? Nah, kalau ngomongin platform YouTube ini, memang Nah, dia, broadcast ini ya. dia kan free ya, free, Ya. space-nya tuh free dia, bukan berbayar. Nah, dia bebas, Hmm. semua bisa memasukkan itu ke sana. Nah, sementara kementerian kita itu kan atau negara kita menganut paham open sky, ya. Ketika open sky artinya semua boleh kecuali yang tidak. Berbeda dengan negara-negara tertentu yang dia semua tidak boleh kecuali yang dibolehkan. Nah, ini beda. Nah, Ya. Indonesia semua boleh kecuali yang enggak. Nah, YouTube dan lain-lain ini semua boleh. Artinya semua boleh ini bandwidth-nya, aplikasi telematikanya itu yang ngatur di Kemenkominfo. Jadi kalau ada masalah dengan YouTube, konten YouTube segala macam, itu bisa kok dilaporkan ke Kominfo untuk dilakukan tindakan. Apapun tindakannya, termasuk harus di-ban dan segala macam. Nah, makanya menghadapi dan ke depan kan situasi seperti YouTube dan lain-lain ini bakal lebih besar nih Mas Taufik. Maka LSF Dan harus terkontrol kan? ya, tapi LSF punya dua pisau. Satu, pisaunya pisau penyensoran. Film harus disensor dulu, ya kan? Tapi karena situasinya sudah sangat milenial, sudah sangat digital seperti ini, Ya. penyensoran bisa apa enggak? Kalau ternyata penyensoran, wah, enggak ngatasi nih, ternyata mereka semua langsung bisa upload dari komputer masing-masing. Upload. Dan YouTube itu jumlahnya sudah miliaran, ya kan? Kan Miliaran upload ya. susah sekali tuh ngontrolnya. Ya, Maka betul. kedua yang digunakan LSF menggaungkan kampanye yang disebut sebagai gerakan sensor mandiri. Oh, Nah, gerakan sensor mandiri. Jadi paham-paham sendiri lah ya. nah, apa gerakan sensor mandiri ini? Intinya adalah gerakan
agar masyarakat itu dapat memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Karena kan sudah tahu ini YouTube nih nggak lewat sensor di LSF. Nah, dan bukan salah LSF kalau sampai ada tayangan bisa ditonton nggak layak ya. Betul. Kan bukan salah LSF dong. Betul, betul. Maka yang kedua, LSF mengajak untuk masyarakat ini menggalakkan budaya sensor mandiri. Jadi, memilah dan memilih tontonan yang sesuai klasifikasi usia. Yang berikutnya, kalau ada tayangan yang dianggap melanggar, dia bisa dilaporkan langsung ke Kominfo kok. Bisa kok, itu ada pelaporannya. Nah, jadi ini perlu peran aktif masyarakat. Makanya LSF itu selain melakukan tadi upaya penyensoran, maka literasi publik dengan mengajak untuk budaya sensor mandiri. Ini yang bisa dilakukan, Mas Taufik. Kalau enggak, susah lagi. Yang penting itu kan kita memberi penyadaran pada masyarakat bahwa Pak, Bu, Mas, Mbak, Dek, tidak semua tontonan itu boleh ditonton loh. Tontonan itu ada peruntukannya loh. Tontonan itu ada target pemirsanya loh. Jadi nggak semuanya boleh ditonton. Dan sesuai umurnya. Dengan pengertian seperti ini, maka Mas Taufik, kita akan tenang. Jadi kalau adik-adik yang entah SMP atau SD atau mungkin SMA awal-awal, ketika diberi pemahaman tentang literasi publik seperti ini untuk memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi, maka ada kesadaran dalam dirinya. Oh, ini tayangan untuk dewasa nih. Saya belum 17. Ah udahlah, saya nggak usah nonton lah. Karena pasti isinya sendiri ya. Ngeri. Ya, ini yang kesadaran ini yang harus diberikan gitu. Jadi, aku narik ke belakang deh. Ini setelah kita ngomong sampai di pertengahan ini, kayak narik ke belakang deh. Ya. Jenengan ini kan lulus dari UGM sebagai dokter gigi. Dan saya tuh selalu ketawa itu. Tapi minimal selalu mengingatkan untuk tidak merokok ya. Dan itu dokter banget. Itu dokter banget. Ya, jadi ceritanya tergelincir ke dunia apa ya? Saya nyebutnya kalau jenengan kan jurnalis ya. Kuatnya itu di jurnalismenya. Ya. Itu terus kemudian sampai ke lembaga sensor film. Kalau kan nggak banyak tahu itu dokter gigi yang jadi ketua lembaga sensor film kan nggak banyak. Jadi jenengan juga sejarah juga ini ada dokter gigi ngurusin lembaga sensor film. Ceritain mulai. Kalau soal itu ini namanya jalan hidup ya, Mas Taufik dan teman-teman semua. Namanya jalan hidup. Yang jelas ketika saya dulu masuk ya pengennya jadi dokter waktu kuliah kan. Pengen jadi dokter teks segala macam. Niatnya nggak pernah salah niat gitu ya. Niatnya benar terus kok. Niat itu selalu benar kalau niat yang baik ya. Niatnya jadi dokter. Kalau enggak masa ngapain saya masuk ke kedokteran gigi juga. Tesnya juga susah ya kan. Nah, ya betul. Niatnya sudah benar. Pengen jadi dokter gigi, pengen jadi dokter lah, terus jadi dokter gigi, masuk ke fakultas kedokteran gigi, ya kan? Dilalah di situ, saya menjadi aktivis waktu itu dan menjadi aktivis pers kampus, suka nulis segala macem. Oh ceritanya berarti diawalkan dari pers kampus ya? Betul, kemudian mengelola pers tingkat fakultas, kemudian juga menjadi itu ada dulu namanya Perhimpunan Pers Mahasiswa se-Indonesia. Sampai sekarang masih ada tuh, masih hidup tuh, PPMI namanya. Nah, PPMI ini kemudian saya menjadi sekjen presidium pertama hasil kongres PPMI. Nah, dari situ kemudian kebablasan. Terus, ya, jadi karena jadi pers kampus, nulis, kritis, kumpulan saya malah kumpul sama teman-teman anak-anak di UGM itu. Jurnalis, iya. Anak-anak Sipol, anak-anak sastra, anak-anak filsafat gitu ya. Nah, kumpulnya sama teman-teman itu. Akhirnya kebablasan lah. Saya jadi wartawan akhirnya. Nah, jadi sebelum lulus pun saya sudah jadi wartawan di Jogja Pos waktu itu. Jadi saya nyambi antara kuliah.
sudah ngasilin duit sendiri ya, udah gajian ya sebelum lulus ya. Ya, paling enggak sudah berusaha untuk membayar kuliah sendiri lah kira-kira gitu. Betul, betul, keren, keren. Nah, sebelum lulus saya menjadi wartawan. Kemudian akhirnya singkat cerita saya sudah wisuda, sudah lulus, sudah punya ijazah, Mas Taufik. Akhirnya saya menjadi wartawan, mendaftar menjadi wartawan di majalah Tempo. Nah, tidak tidak ngurusin praktek dan segala macam karena sudah kadung saya isinya ini nulis gitu kan. Dan toh sama, pekerjaan dokter gigi dengan wartawan itu sama sebenarnya Mas Taufik. Mas Taufik mungkin belum tahu. Apa itu? Dokter gigi itu kan pekerjaannya adalah membuka mulut pasien. Ya. Ah, ya, ya, Wartawan ya. membuka mulut orang untuk ditulis. Nah, jadi sama sebenarnya tugasnya. Sama. Nah, terus menjadi wartawan dari majalah Tempo, kemudian ke SCTV, terus saja akhirnya dilalah kok tiba-tiba, tuh. SCTV itu produser eksekutif liputan 6 SCTV loh, nggak main-main. Ya, kalau mau disebut. Ada datanya di saya loh. Terus pemimpin redaksi tabloid mingguan prioritas. Ganas-ganas sih, direktur harian jurnal nasional. News sama produksi TVMU Muhammadiyah ya. Ya. Nah, terus pernah di sini saya penghargaannya Best Expertise Lecturer 2012, LSPR 2013, Anugerah Diwarta Tabloid Mingguan Prioritas untuk kategori foto jurnalistik fitur terbaik 2012, Jurnal Jakarta Award Aliansi Jurnalis Independen AJI Jakarta untuk liputan internasional 2003. Terus terus pernah ngajar mata kuliah ini ya, liputan public relation ya. Ganas. Jadi apapun mesti jadi spesialis. Itu buat saya itu harus IQ-nya tinggi dan punya rasa punya taste yang keren sekali. Itu nggak cukup dengan otak kiri dan otak kirinya cerdas, tapi otak kanannya juga jalan. Imbang. Makanya ada yang bilang tuh, suka nyanyi rock katanya. Iya, dan saya pernah buktiin nyanyi Bon Jovi itu nyanyi Bon Jovi itu bisa live, bisa keren sekali. Live. Wow. Dan makanya saya bilang, jenengan itu otak kiri dan otak kanannya. Makanya saya ke orang-orang lain tuh, saya biasa aja lah yang terjadi gini-gini gitu, biasa aja. Tapi begitu backgroundnya dokter gigi, terus kemudian jadi wartawan pun istimewa, ketika jadi apa namanya di jurnalis juga nggak nanggung, sekarang jadi ketua lembaga sensor film dan semua jadi kepala, mulai jadi apapun saya selalu jadi kepala bukan jadi ekor. Itu yang catatan saya dan saya sampai speechless karena jenengan masuk ke kedokteran itu juga kedokteran gigi di UGM itu juga nggak gampang, kemudian jadi seorang yang concern bahkan fokus akhirnya bergelut di bidang dunia jurnalistik itu juga nggak nanggung gitu. Jadi lengkap dengan ini buat saya. Jadi saya mulai tadi ya istimewa lah saya nyebutnya. Dan kalau lulusan Aliansi Jurnalis Independen ini punya satu nilai buat saya, kritisnya luar biasa. Makanya kalau ketika saya nanya, kalau lembaga TV gimana? Ketika jenengan tadi ngomong, kalau TV ya tetap gitu-gitu aja, itu buat saya objektif banget. Jadi, itu Mbak Ita Lutfia, kelas terakhir kita di Dimsum. Oh iya, wow, Mbak Iya, Ita. Oh, Mbak Lutfia. iya Mbak Ita. Iya, Mbak Ita Lutfia. Jadi apa ya? Dan tokoh Muhammadiyah ini bakal juga nanti gantiin Bapak Din Samsudin ini bisa-bisa. Ya. Soalnya juga apa ya?
hal yang hal yang kayak jenengan lihat saya gitu kan, yang nggak bisa kalau diperfekkan dengan data jenengan yang saya nyimpen di sini. Saya punya ini catatannya, punya ini satu satu ini full tentang jenengan di sini semua. Jadi datanya lengkap semua, saya sampai bingung mau bacanya, banyak banget soalnya. Buat buat jenengan seorang pemulung di depan jenengan sekarang ini gimana? Saya itu melihat semua posisi sama, Mas. Karena Allah itu sudah memberikan manusia itu dengan segala kelebihan, kelemahan masing-masing. Untuk kita ini saling melihat. Maka ada istilah rumput tetangga lebih hijau. Itu karena sebenarnya semua rumput itu ya hijau kan pada prinsipnya. Tapi kalau melihatnya sudut pandangnya beda, itu jadi seolah-olah yang di sana lebih hijau. Padahal sebenarnya itu sama. Nah, saya melihat manusia dalam porsi yang seperti itu. Allah itu memberikan. Bahkan saya aja yang ngajak ngobrol, nggak usah mikir banyak, langsung ya udah bisa lagi Mas. Padahal ini nggak penting banget, yang ngajak ngobrol pemulung juga. Loh, dalam titik tertentu kan Mas Taufik juga tentu punya kelebihan. Dengan hot bottles-nya itu ya, mengubah sampah menjadi apa istilahnya barang yang sangat berharga yang bahkan orang lain mungkin enggak bayangkan ya. Itu kepikiran ya. Itu juga luar biasa. Jadi kalau saya mencoba untuk selalu melihat orang itu dalam posisi yang manusia punya kelebihan. Itu. Karena kalau mau lihat negatifnya, waduh. Banyak. Ya. Mas, kita ini sudah berat untuk menjalankan hidup sebagai manusia yang baik. Maka buat saya nggak sempet kalau kita tuh mau lihat negatifnya orang itu. Kalau ada orang sempet punya waktu banyak, lihat negatifnya orang, punya intensitas besar untuk melihat negatifnya orang, berarti dia nggak punya kerjaan, itu artinya. Dia nggak melakukan apa yang lakukan. Karena kalau kita sibuk untuk tetap di track yang benar itu aja berat ya. Nah, kita harus fokus untuk jalan dia benar-benar. Kita ini kan harus berpikir, jalan kita udah benar belum? Cara kita menempuh jalan yang benar itu seperti apa? Beloknya ke kiri atau ke kanan, kemudian harus di-maintain, masih tetap benar atau enggak, atau melenceng dan segala macam. Nah, mikir itu saja, kita udah nggak sempat mikirin kejelekan orang lain. Betul. Itu apa. Ya, kita juga nggak fokus untuk mikir yang lain-lainnya. Ya. Nah, saya sih menerapkan itu. Maka saya prinsipnya melihat orang dengan sisi kelebihan kebaikannya. Ya, gitu kan. Keren, Mas. Ya, kira-kira begitulah gambaran. Terus tantangannya ke depan, kalau sami-sami inspiring man, enggak lah, hebatan Kang Mas Romi, itu saya kalau ngomong otak kiri sama otak kanannya ini imbang. Gila, jadi dokter ya, main otak kirinya main, otak kanannya juga, ya luar biasa buat aku. Ke depan Mas ini, aku ngomong LSF lagi ya, karena aku ya dasarnya pecinta film, memang hampir sebagian besar hidupku itu kalau nggak baca ya lihat film. Buat jenengan, LSF ini umurnya sampai seberapa sih Mas? Kita ngomong berandai-andai ya kita ya. Tapi kalau lihat seperti sekarang ini, saya takut nanti gini, LSF-nya masih dibutuhkan. Tapi nanti political will dari nanti penguasa yang enggak gitu. Karena nganggap ya udahlah budaya itu sama, nggak usah terlalu represif. Terus jenengan lembaga sensor film ini umurnya bakal panjang nggak? Lepas di luar ini, jenengan sekarang yang ada di sini ini kira-kira akan terus bertahan apa nanti bakal dihilangkan dengan segala cara? Kalau jenengan gimana? Kalau saya ya, sepanjang Indonesia masih menganut negara Pancasila, LSF tetap dibutuhkan ada. Sepanjang Indonesia masih negara Pancasila, LSF masih diperlukan. Kenapa? Berarti perlindungannya sampai segitu ya? Oh iya, ngomongin LSF ini ngomongin ideologi negara loh, bukan ngomongin. Nah, makanya saya kan tadi mulai tadi itu ngomong ideologi negara, tapi yang saya takut
lembaga ini kelak karena dinilai, wes kita ini sudah maju, kita ini sudah berpikir digital lah, sudah itu ketinggalan lah kalau masih ngomong pakai jenjang umur ini takut saya nanti suatu saat akan hilang. Kalau menurut jenengan secara secara pribadi loh ya, saya di luar ini kira-kira gimana tantangannya? Apa ini dibikin ada apa? Ada mulai sekarang ada percobaan dikit-dikit untuk dihilangkan entah oleh pihak lain entah gimana? Sudah ada belum sih? Loh, kalau orang yang menginginkan bahwa nggak usah ada LSF, itu ada. Ada ya? Maksud saya ada itu ya? Ada pemikiran untuk itu. Hmm. Artinya bukan lembaga sensor, tapi hanya lembaga pemeringkatan, gitu kan. Nah, ini memang liberal pemikirannya. Saya harus katakan. Dan nggak ada yang ya sah-sah saja kalau mau begitu kan. Tapi persoalannya... Nah, itu sebuah pemikiran ya? Ya, tapi saya katakan, sepanjang Indonesia masih menganut Pancasila sebagai dasar, ya, Ideologi. LSF diperlukan. Kenapa? Di sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa itu mengatur tentang adab, etik, tata krama, ya kan? Nah, sementara di film ini, LSF ini, kan mengatur itu. Jangan berpikir bahwa, ini zaman sudah modern, zaman sudah sangat demokratis, LSF tidak lagi diperlukan. Enggak. Mikirnya sempit soalnya. Kenapa? Mana ada sineas Indonesia yang bikin telanjang bulat? Nggak ada. Iya, sineas Indonesia karena tahu aturan di dalam negeri. Ada undang-undang pornografi, porno aksi. Bayangkan, film yang masuk dari luar itu jumlahnya 2 kali lipat dari film produksi nasional loh. Kalau mau diimbangi nggak mungkin. Dan emang bisa ditahan tuh filmnya. Memang negara berani ambil keputusan film luar nggak boleh, nggak mungkin. Atau dibatasi film luar hanya boleh 100 saja setiap tahun. Emang bisa begitu? Kita ini sudah sangat digempur dengan aturan-aturan yang free trade, ya kan, segala macam. Saya kira ini berat. Sehingga dengan konteks ini, film-film dari luar yang masuk itu, Mas Taufik, kalau hanya sekedar telanjang dada, itu ada. Lah, terus siapa yang ngatur ini kalau bukan LSF? Jadi tetap LSF yang diperlukan. Kalau itu dilepas, udah nggak apa-apa, bebas aja lah. Toh ini sudah negara demokratis, sudah negara bebas, dilepas saja. Oh, nggak bisa begitu. Dan nanti kalau film asing yang masuk, minimal telanjang dada, itu minimal loh. Biasanya sih sampai bawah. Iya, yang minimal. Iya, betul. Bawah, ya kan? Terus kalau itu masuk, itu barang diapain? Ditolak gitu aja. Kan enggak, telanjangnya itu cuman dari 90 menit film misalnya, telanjangnya itu enggak sampai 5 menit kok. Masa ditolak 5 menit gara-gara 85-nya padahal message-nya bagus? Kan enggak bisa begitu melihatnya. Maka betul. LSF tetap diperlukan dalam konteks ini. Dan ini juga bagian dari keyakinan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, mengatur tentang etika, segala macam. Itu. Ya soalnya aku beberapa kali lihat ya, mau sampai kapan gitu loh, apa semua tontonan ini mau bisa dikontrol gitu kan. Aku kalau dengar-dengar gitu ya, anakku kan gimana ya, kok serem banget gitu lihatnya ya. Takutku apa kan sering kali kan diasumsikan gini loh Mas, lembaga sensor itu sama pemerintahan sosialis itu sama gitu loh. Nggak bisa begitu juga. Artinya Iya. Artinya tidak bisa ketika ada lembaga sensor kemudian disamakan sebagai sebuah negara. Ini sosialis ini atau kapitalis gitu ya. Oh, bisa, negara gitu. Diktatorship misalnya kan. Enggak juga. Diktatorship ya. Itu sudah analisis kuno itu. Karena kita sudah nggak bisa lagi kok berdebat sosialis yang kayak apa, kapitalis yang kayak apa. Cina itu emang sosialis. Sudah sekarang melebur gini ya. Emang Cina tuh kok beneran. Oh, dia jauh banyak. Dia kapitalis sekarang. Duitnya banyak. Iya, betul. Terus Prancis kita mau bilang apa? Eropa Barat. Emangnya kapitalis? Enggak. Prancis juga ada sosialismenya, ada proteksi di situ. Ketika ada proteksi kan
ditentang tuh sama kapitalisme, tapi kan faktanya dia mau kita sebut apa Iya, kan kalau bingung. iya, kalau di dalam mereka nganggur malah mereka dikasih itu khas kayak negara kapital apa sosialis. Mereka Betul. digaji gitu kan. Menurut Iya, saya, Mas Taufik dan teman-teman semua, kalau ngomongin oh ini sosialis, ini kapitalis, udah usang. Karena teori itu sudah iya. mau diplug-in ke negara-negara sekarang ini sudah bingung. Udah, Coba udah nggak bisa kita bias ya. kita mau nebak apa itu? Jepang itu negara apa coba? Bingung kita nebak. Iya, Cina udah paling jelas dibilang orang bilang itu komunis, itu kiri. Oh ya, iya, ya. ideologi awal. Sekarang apa? Uang duitnya besar di sana, kemudian Bahkan distribusi. saingan sama kapitalis-kapitalis sekarang. Terus ada negara yang kita sebut kapitalis tapi melakukan proteksi. Loh, mana ada Ya, proteksi di kapitalisme? Kapitalisme itu free iya, free free market, pasar bebas. iya, Ketika ada proteksi, loh, kok kapitalis sih proteksi? Aneh kan? Nah, ini yang aneh. menurut saya analisisnya sudah nggak bisa tepat, Usang ya. sudah out of date kalau mau dipakai. Memang jenengan selalu punya kata-kata kunci yang keren banget. Ya di penghujung acara ini aku cuma pengen gini Mas, jenengan berbagi inspirasi buat para Dibasnya ini yang para juniornya ini seperti apa. Karena saya juga mirip, saya sama jenengan itu mirip. Sekolah manajemen, ujung-ujungnya jadi pemulung kan. Malah malah sekarang yang datang untuk belajar tentang manajemen sama belajar tentang apa ngomong lingkungan banyak kan teman-teman lingkungan malah sekarang. Jadi Ya. mirip jenengan malah malah agak beda. Bagi orang-orang seperti saya jenengan punya tips-tips nggak ataupun apa? Kalau saya ya, yang mungkin juga bisa dilakukan juga oleh teman-teman ini apa kata-kata yang menginspirasi teman-teman gitu. Kalau saya sih lakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Selebihnya serahkan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Titik. Ya gitu ya. Itu aja. Maksimal kita jalan sebagai makhluk, keputusannya bulat-bulat serahkan sama Allah gitu ya. Iya, udah. Itu aja, Mas. Terus Kalau harapan, jenengan punya harapannya sekarang apa loh sekarang? Setelah jadi ketua LSF, cita-cita nextnya punya obsesi apa besar ke depan? waduh, apa ya? Karena saya ini menganut ada kalimat yang saya terngiang-ngiang terus ya. Saya baca terngiang-ngiang yang disampaikan oleh Khalifah ya, Khalifah Ali bin Abi Thalib itu mengatakan begini. Manusia yang paling baik itu adalah manusia yang meninggalkan sebanyak-banyaknya keinginan dan angan-angan. Allah, Masya Allah. Keinginan Nah, itu dan angan-angan. Semakin banyak itu ditinggalkan, itu semakin baik. iya. Saya langsung speechless. Imam Ali itu emang keren banget kalau sudah kasih omongan tuh nyindir banget dan makhluk itu udah diam. Ini bisa disalahpahami, tapi ini maknanya dalam sekali. Sudah Artinya, saya langsung nyampe kalau saya. oh iya, sudah nyampe Nyampe ya. banget. Nyampe Clear. banget langsung diem saya langsung. Nah, itu yang harapan saya yaitu tadi apa yang disampaikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib tadi. Luar biasa. Sampai mau nangis saya dengarnya. Semakin Terus banyak ditinggalkan keinginan dan angan-angan, itu langsung kayak tung gitu di kepala saya. padahal sampai udah besar itu ya. Tungnya Ya, palunya iya. segede apa itu? Gede apa kan itu ya? Iya teman. Ya keinginan dan angan-angan ya. Yang keinginan sama angan-angan itu karena mudah disisipi setan. Iya benar. Nice to talk with you, Kang Mas. Ya, Uh, thank you juga Mas Taufik. ini berarti banget buat saya dan teman-teman. Sehat selalu ya Mas ya. Karena di sana juga pandemi ini super bahaya, gitu kan. Kita kalau bisa work from home,
jaga segala protokol kesehatannya. Sehat selalu Mas J. Ya, sama-sama untuk teman-teman semua yang gabung juga ya. Salam untuk J. Pak Ita, Lutfia, dan Betul. ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.